Perkenalkan, nama saya Elsa Didi, NIM 2020-22-030. Di masa pandemi saat ini, mal semakin hari semakin sepi, dikarenakan masyarakat yang takut untuk buat bagian ke mal ataupun tempat-tempat yang ramai untuk dikunjungi. Selamat siang kakak, mohon maaf wawancara sedikit juga tentang corona. Kakak, di masa pandemi ini, kakak dong penjualan itu menaik atau menurun? Ya, kalau katong sih penjualan tuh semakin menurun, soalnya kan ini kan mall tuh, jadi kan orang sih bisa rame-rame di dalam mall. Orang datang juga mesti ada kan protokol kesehatan tuh. Jadi katong penjualan menurun. Kadang-kadang ada naik turun. Selama pandemi ini katong sunyi lah pokoknya. ACC mulai sunyi, jadi penjualan intinya tuh akan sekarang tuh ada menurun. Iya begitu. Oke, makasih kakak. Kenalkan, nama saya Christian Hematang, NIM 2020-22-028, Prodi Administrasi Negara. Alamatnya Jalan Kunamati, Farmasi Atas, Karantagepe. Di sini saya akan melihat di lingkungan sekitar saya apakah di masa pandemi COVID-19 adakah yang masih ikut aturan pemerintah ataukah tidak. Oh, ternyata di lingkungan saya masih banyak yang belum memakai masker dan juga ada yang saling berdekatan. Perkenalkan, nama saya Elsa Leasa, NIM 2020-22-026. Di sini saya akan menjelaskan kondisi liburan akhir tahun di tengah pandemi COVID-19. Memanfaatkan momentum libur tahun baru, banyak masyarakat yang pergi berwisata atau berekreasi bersama keluarga dan orang terdekat ke berbagai destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata yang dikunjungi adalah Pantai Namalatu yang berlokasi di Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pantai Namalatu biasanya menjadi tujuan wisatawan yang ingin mencari objek fotografi, tempat untuk bersantai, atau bahkan objek snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang masih. Sebagai destinasi wisata dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, pengelola Pantai Namalatu sendiri tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti wajib memakai masker dan tentu tersedianya tempat mencuci tangan untuk para pengunjung. Tetapi hal yang tidak bisa dihindari adalah penerapan social distancing atau menjaga jarak antara pengunjung. Meskipun dengan berbagai penerapan protokol kesehatan, masyarakat tetap menikmati liburan tahun baru mereka. Perkenalkan, nama saya Juan Kelola. Di sini saya akan menjelaskan bahayanya virus corona dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, pengertian virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit batuk dan flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Adapun beberapa contoh gambar masyarakat yang masih saja melanggar peraturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, pengunjung pasar. Banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di dalam pasar, tetapi mereka tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk memakai masker saat dalam kondisi banyak pengunjung. Mereka tidak menghindari dampak apa yang nanti mereka rasakan jika tidak memakai masker. Contoh yang kedua adalah pengendara motor. Masih banyak juga pengendara yang tidak mematuhi aturan dari pemerintah.
Contohnya pengendara motor yang tidak memakai masker pada saat berkendara. Hal itu dapat mencelakai kesehatan mereka secara tidak langsung. Contoh yang ketiga adalah pengunjung toko. Ternyata sampai saat ini masih banyak juga pengunjung-pengunjung toko yang tidak memakai masker saat berkunjung di tempat ramai. Sangat disayangkan jika pada saat mereka berkunjung tanpa memakai masker, ada pengunjung lain yang bersin atau batuk di sekitar mereka. Bisa saja percikan air liur dari pengunjung itu mengenai bagian wajah atau tubuh lainnya dari pengunjung lain. Adapun fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyakit virus corona dengan menyediakan tempat mencuci tangan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat dapat sadar akan bahayanya virus corona saat ini.